Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Tampilan bab 1 pendahuluan jenis praktikum uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Tujuan praktikum untuk mengetahui dan juga menyelidiki larutan yang termasuk elektrolit dan juga non elektrolit. Bab kedua pembahasan dasar teori larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Contohnya larutan adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan seperti garam atau gula dilarutkan dalam air. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sebagian. Contoh CH3COH, CH3COO plus H plus yang tergolong elektrolit lemah. H asam-asam lemah seperti CH3COH, HCN, H2CO3, H2S dan lain-lain. B basa-basa lemah seperti NH4OH, NiOH2 dan lain-lain. C garam-garam yang sukar larut seperti AgCi, CaCrO4, Pp12 dan lain-lain berdasarkan sifat daya hantar listriknya. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Misalnya larutan urea, larutan sukrosa, larutan glukosa, larutan alkohol dan lain-lain. Sedangkan larutan non-elektrolit yakni larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kopalen non-polar merupakan larutan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: tidak dapat menghantarkan arus listrik, tidak dapat menyalakan lampu pada alat penguji elektrolit, tidak muncul gelembung gas pada elektroda alat penguji gelembung gas. Contohnya larutan gula, larutan urea. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan: gelas kimia, batang pengadut alat uji elektrolit. Bahan yang dibutuhkan: air mineral, air pembuangan rumah tangga, air sungai, air laut, cuka, garam, gula, deterjen, sampo, sabun cuci muka, sabun mandi. Cara kerja: periksa elektrolit, pastikan elektrolit dalam keadaan haus agar tidak terdapat zat yang mengandung atau menempel. Bersihkan elektroda dengan aqua mineral dan botol semprot. Ketiga, keringkan elektrolit dengan menggunakan tisu. 4. Ambil larutan yang akan diuji. 5. Masukkan elektroda ke dalam larutan. 6. Nyalakan adaptor dengan tenaga 6 volt. 7. Periksa lampu yang digunakan untuk menguji menyala atau tidak. 8. Periksa adanya gelembung yang terdapat di dalam larutan sekitar elektroda. 9. Setelah selesai melakukan penguji, cuci elektroda dengan aqua mineral dan dikeringkan dengan tisu. Lakukan pengujian kepada larutan lainnya. 10. Bersihkan semua alat yang telah digunakan. Hasil uji: 1. Garam memasukkan ke dalam gelas kimia, mencelupkan elektroda, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung. Nyala lampu karena mempunyai gelembung yang sangat banyak dan termasuk dalam elektrolit kuat. 2. Cuka memasukkan ke dalam gelas kimia, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung.
Terdapat sedikit gelembung pada elektroda negatif dan tidak ada nyala lampu. Lampu teredup dan mempunyai sedikit gelembung serta termasuk pada elektrolit lemah. 3. Air pembuangan rumah tangga. Memasukkan ke dalam gelas kimia, mencelupkan elektroda, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung. Menghubungkan arus listrik, sedikit gelembung pada listrik negatif, lampu redup dan gelembung lebih sedikit termasuk elektrolit lemah. Air mineral. Memasukkan ke dalam gelas kimia, mencelupkan elektroda, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung. Tidak ada nyala lampu dan sedikit gelembung termasuk pada elektrolit lemah. 5. Gula. Memasukkan ke dalam gelas kimia, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung. Lampu tidak menyala atau redup dan tidak ada gelembung termasuk non elektrolit. 6. Deterjen. Lampu tidak menyala dan tidak gelembung termasuk elektrolit. 7. Air sungai. Memasukkan ke dalam gelas kimia, mencelupkan elektroda, menghubungkan arus listrik, mengamati nyala lampu dan gelembung. Lampu tidak menyala dan redup, tidak ada gelembung termasuk non elektrolit. 8. Air laut. Mengamati nyala lampu dan gelembung. Lampu terang dan bergelembung banyak termasuk elektrolit. Sampo. Mengamati nyala lampu dan gelembung. Lampu redup dan gelembung sedikit termasuk elektrolit lemah. 10. Sabun mandi. Mengamati nyala lampu dan gelembung. Lampu mati dan tidak ada gelembung termasuk non elektrolit. Jadi kesimpulannya, dari praktikum uji larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan pada sifat-sifat yang ditimbulkan selama praktikum. Sekian presentasi dari kami.